Selamat pagi, selamat datang di SMK Tunas Harapan Palembang. Saya Adi Perdana Simatupang, Kepala SMK Tunas Harapan Palembang. SMK Tunas Harapan Palembang, Spirit of Infinity. Pemimpin sejati, strategi kepemimpinan pembelajaran di SMK Tunas Harapan Palembang, Sumatera Selatan. SMK Tunas Harapan Palembang adalah salah satu sekolah vokasi yang berdiri pada tahun 2020 di pinggiran kota Palembang perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Jalan Husin Basri Lorong Niur 2, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah yang pada awalnya hanya memiliki 20 peserta didik dan 10 guru dan 1 staf pegawai yang berstatus tidak tetap ini belum memiliki bangunan sendiri sehingga harus menyewa ruko sebagai ruang belajar. Bahkan sempat mengalami kesulitan pada awal-awal berdiri sebagai dampak negatif dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Dengan berbagai keterbatasan sarana maupun prasarana, SMK Tunas Harapan Palembang yang memiliki 3 kompetensi keahlian terdiri dari perhotelan tahun 2020, multimedia, desain komunikasi visual 2021, dan teknik sepeda motor 2024, terus berusaha bertumbuh dan mengikuti perkembangan terkini dunia vokasi guna menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja, mandiri, dan menjadi wirausaha. Dalam proses pembelajaran berbasis vokasi, semua kebutuhan baik berupa alat, bahan, dan sumber daya manusia sejatinya diprioritaskan dan berbasis pada kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan keinginan industri dan dunia kerja. Sebagai pemimpin pembelajaran yang diberikan amanah untuk bertransformasi, mewujudkan pendidikan berbasis industri, dan yang memanusiakan manusia, sebagai kepala sekolah merasa tertantang memberikan kontribusi terbaik dalam menghadapi situasi tersebut, sehingga tercipta ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Dengan dibantu tim pengembang sekolah, menciptakan sebuah strategi berjudul Pemimpin Sejati. Pemimpin Sejati merupakan akronim dari pembelajaran integrasi, I, keterampilan guru, M, sekolah menyenangkan, P, prestasi, N, teaching factory, S, apresiasi, J, kerjasama, dan T, monitoring. Pemimpin sejati sebagai alternatif pemecahan masalah. Sebagai perintis pertama SMK Tunas Harapan Palembang, penulis tentu ingin melahirkan sekolah berkualitas dan berdaya saing nasional maupun global. Wujud dari sebuah mimpi besar sebagai kepala sekolah, merasa menjadi bagian dari pendidik di Indonesia yang memiliki visi dan misi menciptakan sekolah yang bernafas vokasi. Sekolah yang bukan hanya meluluskan peserta didik, tetapi lebih dari sekedar itu mampu menghadirkan generasi yang kompeten. Menjadi sekolah yang berpengaruh dan mempengaruhi harus melibatkan seluruh stakeholder, terutama industri dan dunia kerja dalam perjalanannya untuk bertumbuh. Output sumber daya manusia yang dihasilkan haruslah berkualitas dan memiliki kualifikasi tinggi. Jangan sampai hanya melahirkan sumber daya manusia yang seperti template. Sebagai pemimpin pembelajaran, terkadang dihadapkan pada situasi yang sulit. Selain mengedukasi peserta didik, penulis juga kadang harus melakukan edukasi terhadap orang tua peserta didik yang masih berpikir sempit dan cenderung kurang open-minded terhadap pendidikan vokasi itu sendiri. Pengetahuan tentang nilai-nilai vokasi yang juga masih rendah, sehingga program-program yang akan diimplementasikan kadang mengalami kendala dan hambatan di sekolah. Solusinya, penulis dan tim membuat kegiatan sosialisasi kepada orang tua agar mereka memahami dan mendukung program-program sekolah yang tujuannya tentu saja akan berdampak pada peserta didik. Beberapa poin yang menjadi konsentrasi penulis dan tim pengembang sekolah dalam mewujudkan cita-cita besar, di antara lain
Pembelajaran integrasi. Pada awal tahun ajaran 2024-2025, pembelajaran integrasi dengan konsep dasar bahwasannya tidak boleh lagi ada dikotomi antara pembelajaran produktif dan pembelajaran umum. Selama ini kami menganalisa bahwa ada permasalahan yang besar antara pembelajaran umum dan produktif kejuruan. Tidak menyatunya pembelajaran umum dan pembelajaran produktif membuat pencapaian kompetensi tidak penuh. Oleh karena itu, konsep integrasi menjadi pilihan untuk membuat pencapaian pembelajaran menjadi fokus bertransformasi menjadi sebuah proyek. 2. Keterampilan guru. Dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk melaksanakan magang, terutama prioritas pada guru umum yang selama ini belum memiliki kesempatan mendapatkan keterampilan tentang produktif kejuruan, adalah langkah inovatif dalam menciptakan suasana industri secara menyeluruh di sekolah. 3. Sekolah menyenangkan. Penulis menginginkan agar peserta didik lebih aktif belajar di luar kelas, sehingga kami menyiapkan kebun sekolah yang ditanami melon dan jagung yang muaranya adalah siswa betah belajar di luar sekolah. 4. Prestasi. Guru yang terbaik adalah guru yang mampu menjadi radar bagi peserta didik, selalu mencari apa yang menjadi kebutuhan dan potensi yang bisa digali dari peserta didik. Kedekatan emosional guru dan peserta didik akan memberikan efek yang sangat positif bagi pertumbuhan peserta didik di sekolah. 5. Apresiasi. Sebagai manajer di sekolah, selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan apresiasi dan motivasi terhadap pencapaian kinerja guru. Setiap guru yang menunjukkan kinerja, baik diberikan sertifikat dan insentif, bahkan pola penggajian pun sudah akan diarahkan mengacu kepada kinerja. 6. Teaching Factory merupakan sarana belajar peserta didik dalam mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis industri. Peserta didik diarahkan melaksanakan pembelajaran kewirausahaan di area-area produksi seperti dapur produksi roti, edukafe, area perkebunan sekolah, laboratorium desain, dan pastinya diharapkan memiliki jiwa wirausaha. 7. Kerjasama stakeholder. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap sekolah, khususnya vokasi, harus menjalin kerjasama dengan semua stakeholder, terutama dunia usaha dan dunia industri, yang merupakan mitra strategis dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini juga selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang menyatakan bahwa sekolah vokasi Indonesia harus melakukan penyelarasan kurikulum vokasi dan kemitraan bersama dunia usaha dan dunia industri. 8. Monitoring adalah memantau dan merefleksikan program-program yang sedang dilaksanakan agar tetap sesuai dengan perencanaan. Refleksi. Setelah dilaksanakan dengan baik, strategi pemimpin sejati memberikan dampak yang sangat besar bagi pendidikan dan pelatihan di SMK Tunas Harapan Palembang. Tindak lanjut. Strategi pemimpin sejati yang telah diimplementasikan di SMK Tunas Harapan Palembang akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman melalui pelatihan-pelatihan dan uji coba, sehingga strategi tersebut terus bertumbuh dan memiliki pembaharuan. Setelah dilaksanakan kurang dari 1 tahun praktek baik pemimpin sejati, strategi kepemimpinan pembelajaran di SMK Tunas Harapan Palembang, Sumatera Selatan telah memberi warna baru bagi suasana pendidikan dan pelatihan vokasi di SMK Tunas Harapan Palembang. Sebuah sekolah yang baru berusia 48 bulan, ada gejala positif yang timbul di antaranya. Peserta didik lebih termotivasi belajar dengan dibersamai oleh guru-guru hebat yang selalu berinovasi, membuat sebuah ekosistem belajar yang sangat dinamis. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat memuatkan Indonesia.